Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rismawati, kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi, dengan NIM 2109025020008, akan menjelaskan materi tentang pengelolaan SDM, di mana tugas ini sebagai tugas UAS dari mata kuliah kewirausahaan. Adapun yang saya akan jelaskan yaitu tentang tugas pada pertemuan 14 dan pengelolaan SDM, di mana SDM merupakan suatu kemampuan terpadu daya tarik dan daya pikir yang ada dalam setiap individu dan memiliki prestasi kerja yang dimilikinya dalam setiap individu tersebut. Dan manajemen sumber daya manusia yaitu suatu proses yang menangani berbagai masalah yang terjadi dalam suatu usaha, misalnya ruang lingkup karyawan, ruang lingkup pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja serta yang lainnya demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian komponen-komponen dalam sumber daya manusia. Adapun komponen-komponen dalam sumber daya manusia yaitu yang pertama kualitas pekerjaan dan inovatifnya, yang kedua kejujuran dalam bekerja, yang ketiga kehadiran dalam setiap pekerjaan, sikap dalam bekerja, inisiatif dan kreatif, kerjasama dengan pihak lain, keandalan dalam bekerja, pengetahuan tentang pekerjaan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, pemanfaatan waktu dalam bekerja. Kemudian fungsi SDM yang pertama yaitu fungsi pengadaan tenaga kerja, di mana fungsi pengadaan tenaga kerja itu meliputi kegiatan, mutu maupun jumlahnya. Misalnya mencari sumber-sumber tenaga kerja yang efektif dan efisien, mengadakan seleksi terhadap para pelamar pekerjaan, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan posisi yang sesuai, dan untuk pelaksanaan tugas bagi para tenaga kerja baru. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan tenaga kerja, mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketentraman kerja bagi pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan nyaman, tenang, dan penuh konsentrasi guna menghasilkan prestasi karya yang diharapkan oleh organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Adapun tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Departemen sumber daya manusia dikatakan penting karena departemen ini tidak mengontrol banyak faktor yang membentuk andil sumber daya, misalnya modal bahan baku dan prosedur. Departemen ini tidak memutuskan masalah strategi atau perlakuan supervisor terhadap karyawan. Kemudian pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, di mana pengelolaan sumber daya manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengelolaan melalui mutasi, di mana pengelolaan ini yaitu pimpinan perusahaan memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain dianggap setingkat atau sejajar. Mutasi merupakan aspek yang penting untuk menghilangkan rasa jenuh atau bosan yang menghadapi pekerjaan pada diri pegawai. Mutasi akan terjadi bila ada lowongan suatu jabatan yang harus segera diisi oleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya manusia melalui promosi, di mana promosi merupakan kenaikan jabatan yang lebih tinggi, baik di kekuasaan maupun tanggung jawabnya dalam struktur organisasi perusahaan. Promosi merupakan alat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan prestasi dan moral pegawai di dalam pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya manusia melalui motivasi, di mana motivasi adalah suatu perangsang dan dorongan bagi karyawan agar tetap bekerja dengan penuh giat, produktif, dan semangat, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan sesuai yang diharapkan. Dan motivasi juga dapat berupa inspirasi, semangat,
dan dorongan kepada karyawan, sehingga mereka memiliki keinginan berusaha lebih berkualitas dan dapat meningkatkan kualitas dalam setiap karyanya. Kemudian saya akan menjelaskan materi tugas yang dibahas dalam pertemuan 14, yaitu di mana di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana menyiapkan data karyawan dalam setiap menyiapkan data karyawan dalam perusahaan, di mana data-data karyawan disiapkan dengan berbagai bentuk, misalnya dengan melihat riwayat pekerjaan dan menyeleksi beberapa karyawan, misalnya dengan melihat dari umur, pengalaman kerja, yang sangat berpengaruh dalam setiap perekrutan tenaga kerja. Kemudian di mana data karyawan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan karyawan yang cocok untuk direkrut atau kriteria untuk setiap usaha yang dijalankan, sehingga kedepannya tidak ada kendala yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan menentukan kriteria karyawan yang tepat berdasarkan spesifikasi pekerjaan. Yang pertama yang saya jelaskan tadi yaitu umur, di mana umur sangat berpengaruh dalam perekrutan tenaga kerja karena mempengaruhi kondisi fisik. Apabila pelamar kemampuan kerjanya kurang baik, maka akan mempengaruhi perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pengalaman kerja. Seorang pelamar kerja mendapat pertimbangan utama dalam proses seleksi karena mereka memiliki pengalaman sebelumnya, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk siap dipakai dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan latar belakang pendidikan pada seseorang dianggap akan mampu menduduki suatu jabatan tertentu. Yang keempat yaitu keahlian. Mengapa keahlian harus juga diperhatikan? Karena akan menentukan tidaknya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kemudian kelima yaitu kondisi fisik, di mana di sini juga sangat berpengaruh karena sangat berpengaruh untuk menduduki suatu jabatan. Tidak mungkin seseorang yang sakit akan direkrut dalam perusahaan, karena apabila mereka yang sakit akan terkendala pada setiap pekerjaan yang telah diberikan, maka kita harus memperhatikan kondisi fisik setiap pelamar kerja dan juga di sini tugas-tugasnya, dan juga sehingga mereka dapat menyelesaikan tugasnya secara baik, dan bahkan perusahaan akan dibebani pengeluaran biaya perawatan yang cukup besar apabila pelamar kerja sakit. Kemudian kejujuran, di mana kejujuran merupakan sangat penting dalam setiap pelamar kerja, karena kejujuran merupakan kunci untuk mendeskripsikan tugas kepada seseorang perusahaan agar tidak mendelegasikan wewenang kepada seseorang yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh, kedisiplinan perlu diperhatikan dalam proses seleksi, karena untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik seseorang harus disiplin, baik pada disiplin waktu, disiplin kejujuran dan berbagai aspek tertentu. Misal karyawan yang harus disiplin sulit diharapkan mendapat hasil pekerjaan yang baik. Kemudian yang kedelapan yaitu inisiatif dan kreatif, di mana inisiatif dan kreatif juga sangat berperan penting dalam pelamar kerja, karena
dengan mereka yang memiliki inisiatif dan kreatif yang cukup tinggi, mereka akan mendapat suatu kesempatan yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat memberikan mereka kesempatan untuk bekerja dalam usaha tersebut. Sehingga dalam inisiatif dan kreatif ini mereka akan lebih mandiri dan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana perusahaan melakukan proses pemilihan karyawan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Tahapan tersebut dimulai dengan identifikasi, yaitu misalnya dengan mengidentifikasikan apa jenis usaha yang akan dikerjakan, apa kebutuhan dan peran mereka, serta kualitas, sehingga bagaimana mempersiapkan proses seleksi untuk mendapat karyawan yang memiliki kualitas peran seperti yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu tahap rekrutmen menurut menarik orang-orang untuk bergabung dengan usaha yang dijalankan. Yang ketiga, proses memilih orang yang tepat dan mempertahankannya. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana perusahaan melakukan evaluasi kinerja dan memotivasi karyawan untuk bekerja, yaitu dengan melihat hasil kerja yang dilakukan dengan cara mengoreksi apa yang kurang dan juga memberikan sebuah apresiasi kepada karyawan yang evaluasi kinerjanya mereka yang sangat bagus. Hal ini bertujuan karena dapat memberikan motivasi dan semangat kepada mereka untuk melakukan pekerjaan yang ditekuni, terus menghasilkan kinerja yang akan terus-menerus akan lebih baik dan terus meningkat. Memotivasi karyawan untuk bekerja dengan cara memberikan dorongan atau masukan tentang kinerja mereka walaupun belum kurang sempurna yang mereka tampilkan. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.